Film ini masih bertema drama keluarga yang penuh dengan ketegangan. Dan masih memiliki beberapa kemiripan dengan beberapa alur cerita film yang sudah saya buat sebelumnya. Film ini menceritakan kisah kelam seorang istri yang menjadi korban kekejaman suaminya, yang selalu merasa berkuasa dan tidak memberikan rasa hormat pada istrinya. Dengan terang-terangan berselingkuh dengan banyak wanita, tak tahan dengan semua penderitaan, dia pun memutuskan kabur dan menyusun rencana untuk melakukan pembalasan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan suasana restoran yang sedang ramai pengunjung. Dan kita akan tertuju kepada seorang pelayan wanita bernama Slim yang diperankan oleh aktris papan atas, Jennifer Lopez. Dia sudah bekerja selama 6 tahun bersama seorang temannya bernama Jimmy. Tak berapa lama datang seorang pelanggan pria tampan untuk memesan makanan bernama Robbie. Slim pun langsung menghampiri pria itu untuk memberikan daftar menu. Pria ini terpesona dengan kecantikan Slim dan mulai menggodanya. Tapi Slim tak terlalu bereaksi. Karena situasi semacam ini sudah biasa dia hadapi, mengingat sudah banyak karakter pelanggan yang dia temui. Pria ini pun memesan beberapa makanan. Turkey burger, coleslaw, no fries. Couple extra slices of tomato. I write books. Ginny mengatakan pada Slim, Kalau pria itu tampaknya menyukainya dan tak ada salahnya Slim memberikan respon. Karena pria itu menarik, namun lagi-lagi Slim tak terlalu memikirkannya. Singkat cerita, Slim mengantar pesanan Robbie. Kemudian dia menanyakan untuk siapa yang dibawanya. Robbie tak menjawab. Hingga saat Slim pergi, pria ini mengatakan kalau bunga ini untuk Slim. Hey. Namun seketika seorang pria di belakang Robbie tiba-tiba berbalik arah dan membocorkan akal busuk Robbie dengan mengatakan, "Berapa yang kau dapat?" How much you settle on? Excuse me? Robbie yang tidak merasa kenal dengan pria ini merasa heran dan berkata, "Apa maksudmu?" Pria itu pun berdiri. Dia mengaku mendengar percakapan Robbie dan temannya di luar sana, bahwa mereka menjadikan Slim sebagai objek taruhan. Jika Robbie berhasil menggoda Slim dan bisa mengajaknya tidur besok malam, maka Robbie akan memenangkan taruhan itu. Untuk itulah dia sengaja mengikuti Robbie, agar Slim tidak menjadi korban. Robbie pun tak berkutik dan malu, kemudian meninggalkan restoran itu. Here again. Never. Tentu saja Slim sangat berterima kasih dengan kebaikan pria yang bernama Mitch ini. Setelah itu, Mitch pun bergegas pergi. Jimmy menyarankan Slim mengejarnya untuk berkenalan lebih dekat, seperti menanyakan nama, alamat nomor WhatsApp, dan lain-lain. Singkat cerita, Mitch dan Slim pun akhirnya menikah, dan malam itu mereka mengadakan acara resepsi yang begitu meriah dan dihadiri banyak tamu. Di sana kita juga akan diperkenalkan dengan seorang pria paruh baya bernama Phil, ayah pengganti Slim, yang selalu mensupportnya. 9 bulan kemudian, Mitch yang sedang sibuk di lokasi proyek menerima telepon, di mana istrinya Slim baru saja melahirkan anak mereka. Tentu saja dia begitu gembira, dan langsung menuju rumah sakit. Mitch dan Slim dikaruniai bayi perempuan, yang tentu semakin melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Saat Slim menggendong bayinya, ponselnya berbunyi, namun Mitch langsung merejetnya. Slim mengatakan itu siapa? Suaminya mengatakan itu rekan kerjanya di lapangan. Beberapa tahun kemudian, bayi mungil mereka sudah tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat cantik dan menggemaskan bernama Gracie. Mereka sedang berlibur menikmati suasana pantai. Saat Gracie dan Slim bermain, Mitch menatap dengan tatapan yang tak biasa. Dia terlihat sedikit murung, dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Slim pun dibuat heran dengan sikap suaminya yang tidak seperti biasanya.
Ketika kembali ke rumah, Slim mendatangi Mitch yang sedang mandi. Slim bermaksud ingin ikut mandi bersama seperti biasa. Namun kali ini Mitch menolak dengan alasan sedang buru-buru karena ingin mengerjakan sesuatu. Dan saat Slim sedang beberes di dapur, alarm telepon bergetar dan Slim melihat kode angka 33. Karena penasaran, Slim menghubungi nomor itu. Dan benar saja, yang menerima telepon itu adalah seorang wanita bernama Rachel, selingkuhan suaminya. Suaminya. Honey, where are you? Paged my husband, right? Oh my god. I have to go. Don't hang up. Don't be a coward. Seketika pikirannya campur aduk. Ternyata suami yang dia kenal baik, romantis selama ini, telah berkhianat di belakangnya. Dan pantas saja, sikapnya akhir-akhir ini mencurigakan. Slim pun mengungkapkan kekecewaan pada Mitch. Karena selama ini, dia telah mempermainkannya. Mitch yang sudah ketahuan, tak bisa berkata banyak. Dia mencoba meyakinkan Slim kalau wanita itu tidaklah penting. Karena yang terpenting baginya hanya Slim dan Gracie. Dan dia berjanji akan memperbaiki semuanya. Slim pun memaafkan Mitch mengingat anak mereka masih kecil. Dan masih butuh kasih sayang dari mereka berdua. Important. No? You're important. Yeah. And Gracie. Everything's gonna be okay. Namun ternyata, permintaan maaf Mitch hanyalah omong kosong. Ternyata dia masih terus menjalin hubungan dengan Rachel. Tentu sikap Mitch ini membuat Slim semakin kecewa. Dia sangat marah karena Mitch benar-benar sampai hati mengkhianatinya berulang kali. Dan akhirnya, Mitch pun mengeluarkan watak aslinya. Dengan mudahnya, dia mengatakan bahwa alasan dirinya berselingkuh karena hubungan ranjang mereka tak lagi menarik. Dan tidak ada salahnya dia mencari wanita lain hanya untuk urusan indahui. Dan Slim tak usah mempermasalahkannya. Tentu saja alasan Mitch itu membuat Slim merasa hancur dan terhina. Dia tak terima diperlakukan seperti mainan yang selalu berada di rumah, mengurusi semuanya. Sedangkan Mitch bebas berselingkuh di luar sana. Karena tak tahan lagi, dia pun meluapkan kemarahannya yang sudah memuncak. Bukannya meminta maaf, Mitch malah menampar Slim. Tentu Slim terkejut dengan sikap kasar Mitch ini. Dia pun tak terima, namun Mitch yang sudah emosi lalu memukul Slim. Dia mengatakan, apakah kau mau berkelahi denganku? Aku ini laki-laki, bukan tandinganmu. Akulah yang menghasilkan uang di rumah ini, dan akulah yang membuat aturan. Jadi jangan coba-coba melawan. I'm Melanhoni. It has no contest. Make the money so is it the rules right. It is me rules. Kemudian Mitch juga mengatakan, anggaplah 2 pukulan ini sebagai harga, karena selama ini Slim sudah hidup enak. Kemudian yang tidak kalah mengejutkan, Mitch menegaskan, mulai saat ini, dia tak perlu berbohong lagi kalau mau keluar untuk berkencan dengan selingkuhannya. Esok harinya, Slim mendatangi restoran tempat dia bekerja sebelumnya. Dia curhat kepada Ginny tentang penderitaannya. Ginny pun menyarankan Slim untuk melapor ke polisi. Namun Slim menolak, karena dia tak mau memenjarakan ayah dari anaknya. Sebagai seorang teman Ginny, kemudian memberikan saran lain, yaitu tinggalkan pria itu dan bawa Gracie kabur sejauh mungkin. Slim lalu menuju sekolah Gracie untuk menjemputnya. Tampaknya dia setuju dengan saran temannya untuk kabur dan membawa Gracie. Namun sesampainya di sekolah, Mitch sudah lebih dulu menjemput anak mereka. Slim pun panik karena Gracie tidak ada di rumah. Ternyata Mitch membawanya jalan-jalan ke kebun binatang. Malam harinya saat makan malam, Mitch mengatakan kalau dia tahu Slim curhat sambil menangis di restoran itu. Dia kembali menegaskan agar Slim tidak bertindak bodoh. Karena dirinya adalah pria yang sangat gigih, yang bisa melakukan apapun yang dia mau. Lalu dia menambahkan, kalau saat ini dia masih membutuhkan Slim, terserah Slim terima atau tidak. Dan kalau Slim tak terima, silakan melawannya. Pada tengah malam, Slim bersiap-siap untuk kabur.
Dia memanfaatkan kondisi Mitch yang sudah tidur pulas. Dia menggendong Gracie dan berjalan hati-hati, sementara Phil, ayah sambungnya, dan Kimi sudah menunggu di luar rumah. Namun mereka merasa cemas, karena sejak tadi Slim belum juga keluar rumah. Saat Slim akan membuka pintu, inilah yang terjadi. Ternyata Mitch sudah mengetahui rencana Slim sejak awal. Curiga ada yang tidak beres. Phil mengatakan mereka harus masuk memastikan kondisi Slim. Karena seharusnya Slim sudah keluar rumah. Namun mereka kembali bersabar. Hingga mereka mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Seketika mereka pun keluar dari mobil, menuju rumah untuk menyelamatkan Slim. Mereka memecahkan kaca jendela dan berhasil masuk ke dalam rumah. Mitch menyambut dengan pistol di tangannya dan mengatakan, "Aku bisa menghabisi kalian karena telah membobol rumahku." Sementara Slim sudah tersungkur di lantai. Mitch meminta Phil jangan bertindak bodoh, karena ini adalah urusan rumah tangganya. Jadi sebelum dirinya bertindak brutal, dia memerintahkan mereka keluar. Namun Phil dengan cepat menggendong Gracie, lalu membangunkannya agar dia bisa melihat ayahnya yang kejam dengan pistol di tangannya. Tentu saja Mitch tak mau itu terjadi. Dan mau tak mau dia menyembunyikan senjatanya dan bersikap lembut. Phil memanfaatkan situasi ini dengan membawa Slim kabur. Dan Mitch tak bisa berbuat apa-apa selain melihat Slim dan anaknya dibawa pergi begitu saja. Slim memutuskan menyewa kamar hotel untuk bersembunyi. Namun saat membayar, kartu kreditnya sudah diblokir. Lalu dia menarik uang tunai di ATM. Tapi lagi-lagi kartunya tidak bisa digunakan. Setelah dicek ke bank, rupanya rekeningnya sudah dibekukan oleh suaminya. Singkat cerita, Slim pun tinggal dan bersembunyi di sebuah motel. Pagi itu Slim mendapat telepon dari Mitch yang mengetahui lokasi persembunyiannya saat ini. Karena ini adalah era digital yang dengan mudah bisa melacak keberadaannya. Di mana Mitch berhasil melacak dari riwayat kartu kredit Phil yang membayar kamar motel untuknya. Mitch meminta Slim untuk kembali ke rumah. Tentu saja Slim menolak dan terlihat bersiap-siap mengemasi barang-barangnya untuk kembali kabur. Karena dia curiga Mitch sudah berada di sekitar motel. Dan benar saja, suara dobrakan pintu pun terdengar. Slim langsung bergegas kabur lewat jendela. Slim berlari ketakutan dari kejaran suaminya. Dan untung saja dia berhasil masuk ke dalam bis. Dan berhasil selamat. Karena tak aman lagi di kota itu, Phil membiayai Slim tiket penerbangan ke kota Seattle. Di sana dia menemui mantan pacarnya bernama Joe dan tinggal sementara di apartemennya. Namun baru saja tiba, mereka dikejutkan suara ketukan pintu. Setelah diperiksa, ternyata yang datang itu adalah anggota FBI yang menerima informasi penculikan di kamar itu. Orang-orang yang mengaku dari FBI ini pun langsung memeriksa seluruh ruangan. Tapi mereka tidak berhasil menemukan yang mereka cari dan memutuskan pergi. Ternyata sejak tadi, Slim dan Gracie bersembunyi di bawah meja kerja yang tertutup. Dan tak berapa lama, Joe mendapat telepon dari Mitch yang mengetahui kalau Slim pasti ada bersamanya. Mitch memberikan peringatan dan ancaman agar Joe jangan ikut campur dan segera menyerahkan Slim padanya. Kalau tidak, Joe akan menyesal karena dia sudah menyebar orang-orang suruhannya yang siap bertindak. Karena tempat itu juga tidak aman, Slim pergi menemui seorang pengusaha kaya bernama Jupiter, yang mana Jupiter ini sebenarnya adalah ayah kandung Slim. Namun karena pria ini punya banyak selir, sampai-sampai dia tidak tahu siapa saja anaknya, Slim datang untuk meminta uang untuk biaya pelarian berikutnya. Tapi karena Jupiter tidak yakin Slim adalah anaknya, dia pun memberikan uang $12 saja untuk membeli roti. Menurutnya, dia sudah sering menerima kunjungan orang yang mengaku sebagai anaknya. Dan ini bukanlah hal yang baru. Slim tentu kecewa dengan penolakan ayahnya itu. Dan sebelum dia pergi, Slim memberikan kalung milik Jupiter
yang pernah diberikan ibunya saat dia masih kecil. Tentu ini adalah bukti kalau Slim adalah benar anaknya Jupiter. Singkat cerita, Slim pindah ke kota Michigan dan menemui salah satu kerabatnya. Di sini dia mengurus data-data administrasinya dengan nama yang baru, yaitu Erin. Suatu hari Slim mendapat kiriman paket dari Jupiter yang sebelumnya dikirimkan kepada Phil. Ternyata isi paket itu berisi uang yang sangat banyak. Jupiter mengatakan, jangan segan untuk mengabarinya jika masih membutuhkan bantuan. Akhirnya pria itu percaya kalau Slim adalah anaknya. Slim pun memulai hidup barunya di kota ini. Dia menyewa rumah baru, mendaftarkan Gracie ke sekolah. Tak lupa dia mengubah nama Gracie menjadi Elizabeth. Suatu hari Slim menelepon Mitch dan sengaja memancing amarahnya. Kemudian dia memberikan telepon itu pada Gracie agar dia mendengar kata-kata umpatan ayahnya itu, yang mana tujuannya agar Gracie kenal seperti apa ayahnya sebenarnya. Scene berpindah saat Mitch berada di kantor polisi. Dan kita akan kembali dipertemukan dengan Robbie, si pria yang dulu datang ke restoran dan menggoda Slim. Seperti di awal film, ternyata Robbie dan Mitch sebenarnya berteman. Dan kejadian di restoran itu adalah settingan mereka berdua agar Slim jatuh hati pada Mitch. Robbie adalah seorang detektif yang saat ini sudah melacak keberadaan Slim di kota Michigan. Mitch meminta bantuan Robbie untuk menangkap dan membawa istrinya itu kembali padanya. Kembali ke Slim yang terlihat sedang menunggu kedatangan Joe untuk menemuinya. Dan ternyata Robbie juga sudah ada di sana untuk menangkap Slim. Man, if you're lucky, I like you. How about you? You okay? Cut off from itches. It's this custody thing. Couple months. Pagi harinya, Slim merasakan ada sesuatu yang mencurigakan di dalam kamar mandi. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada apa-apa. Saat berjalan menuju kamarnya, dia dikejutkan dengan kehadiran Mitch yang sudah ada di hadapannya. Mitch meminta Slim untuk pulang bersamanya. Tentu saja Slim menolak. Mitch terus memaksa dengan kekerasan. Slim terus melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil melumpuhkan Mitch dengan menyemprotkan bubuk merica ke matanya. Seketika Slin pun kabur bersama Gracie menggunakan mobil. Ternyata Robbie sudah menunggu di samping rumah, lalu mengejarnya. Slim berjuang seorang diri dari kejaran Robbie, di mana John sudah berhasil mereka singkirkan. Slim berhenti sejenak untuk mengambil tas di bagasi dan kembali masuk ke mobil. Tak berapa lama, Robbie pun muncul. Sontak saja Slim terkejut dan langsung teringat kalau pria ini adalah orang yang dulu menggodanya di restoran. Slim langsung tancap gas. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga akhirnya Slim berhasil lolos setelah mobil Robbie terhalang portal besi. Setelah itu, Slim mendatangi kantor pengacara yang dia dapatkan dari seseorang. Slim yang panik dan membutuhkan pertolongan. Lalu masuk secara paksa ke dalam ruangan si pengacara. Dia langsung mengutarakan permasalahan yang dia alami dan sangat membutuhkan bantuan. Mendengar keluhan dari Slim, si pengacara itu pun tak mempermasalahkan caranya yang memaksa masuk. Slin pun menceritakan semuanya kepada si pengacara dan berniat agar didampingi dalam kasusnya ini. Namun pengacara ini ternyata tidak bisa membantunya karena ini sudah terlambat, di mana setelah sekian lama Slim tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada polisi, dan seandainya pun kasus ini dibawa ke pengadilan, yang rugi adalah Slim sendiri. Karena kemungkinan suaminya sudah mengatur semuanya agar bisa menghabisinya. Dengan berat hati, pengacara ini mengatakan kalau situasi ini sudah terlalu rumit dan hampir mustahil untuk dimenangkan, karena hukum tak bisa lagi diandalkan. Slim pun menyusun sebuah rencana, di mana dia sendirilah yang akan menyelesaikan semua ini agar dia bisa hidup tenang bersama Gracie.
terbebas dari ancaman dan ketakutan yang terus menghantuinya. Esok harinya, dia menitipkan Gracie kepada temannya. Kini Slim menceritakan semuanya. Kalau untuk beberapa saat ini, dia ingin mempersiapkan sesuatu. Dan sangat yakin bisa menyelesaikan semua ini. Setelah itu, dia belajar ilmu bela diri dari seorang guru yang direkomendasikan oleh Jupiter ayahnya. Hari demi hari Slim menekuni latihan yang diajarkan. Dengan tekad yang kuat, dia terus belajar melatih fisik, kekuatan penguasaan diri. Dan tentunya dia belajar bagaimana cara bertarung yang baik, agar bisa dengan mudah menguasai pergerakan lawan dan melumpuhkannya. Dan setelah beberapa bulan berlatih, kini Slim sudah berubah. Dari seorang wanita biasa, menjadi wanita pemberani yang tangguh. Semua trik bertarung sudah dikuasainya, dan siap menghabisi targetnya, yaitu Mitch. Kemudian dia kembali menemui Jupiter. Jupiter memberitahu kalau Mitch sudah menjual rumahnya dan pindah ke rumah mewah di Los Angeles. Slim meminta bantuan Jupiter untuk dicarikan seorang wanita yang mirip dengannya, untuk mengecoh orang-orang suruhan Mitch yang terus membuntutinya. Dia juga mengatakan telah memesan kamar di sebuah hotel, yang mana tujuannya agar Mitch mengira dirinya ada di San Francisco dan tinggal di hotel tersebut. Slim juga meminta Jupiter pura-pura memberitahu Mitch untuk menemuinya besok pagi. Kemudian, Slim pun mulai beraksi dengan memancing orang suruhan Mitch untuk membuntutinya. Dia masuk ke sebuah gedung. Dan orang suruhan itu pun menunggunya di luar. Tak berapa lama, seorang wanita berpenampilan seperti Slim terlihat keluar. Tentu saja pria itu mengira wanita itu adalah Slim, lalu mengejarnya. Padahal Slim baru saja keluar gedung dengan pakaian yang berbeda setelah mengetahui alamat baru suaminya. Dia pun langsung terbang ke Los Angeles untuk memulai misinya. Singkat cerita, malam harinya Slim sampai di rumah baru Mitch. Diam-diam dia menyelinap masuk. Setelah berhasil membobol pintunya, tiba-tiba Mitch terbangun. Setelah mendengar sesuatu yang mencurigakan, dia pun memeriksa sekeliling rumah dan tidak menemukan siapapun di sana. Sementara Slim sejak tadi sudah berada di atas plafon kamar Mitch dan melihat seorang wanita panggilan ada di sana. Mitch sempat curiga ada sesuatu di atas plafon. Namun dia tidak terlalu yakin, dan kembali tidur. Besok paginya, Mitch pun bersiap berangkat ke San Francisco. Dan setelah dia berangkat, Slim turun dari atas dan memulai aksinya. Dia mematikan mesin kopi yang masih menyala. Tak berapa lama, Slim terkejut karena Mitch kembali masuk ke rumah. Karena dia lupa mematikan mesin kopi. Namun Mitch terkejut karena mesin kopinya ternyata sudah mati. Sementara Slim bersembunyi di balik tembok dengan kecemasan, karena tasnya berada tidak jauh dari posisi Mitch berdiri. Tentu dia takut kalau misinya ini akan gagal. Mitch sebenarnya merasa ada yang tidak beres di rumahnya. Namun, karena takut ketinggalan pesawat, dia pun mengabaikan kecurigaannya dan buru-buru kembali berangkat. Slim pun memulai misinya yang pertama. Dia menetralisir kondisi rumah dari barang-barang berbahaya. Dia menyingkirkan semua benda tajam dan menggunakan detektor untuk mencari pistol Mitch dan langsung menyingkirkannya. Dia juga menaruh surat yang seolah-olah Mitch lah yang menulis itu. Surat itu berisi pengakuan atas semua kesalahan yang dia perbuat pada Slim. Selama ini kemudian, Slim belum percaya kalau Mitch hanya memiliki satu pistol. Dia pun kembali melacak dan akhirnya berhasil menemukan satu pistol lagi tersembunyi di balik lemari. Setelah itu, dia merekayasa ruangan untuk memudahkan pergerakannya. Saat beraksi nantinya, tak lupa dia juga mematikan sinyal telepon, menggunakan mesin yang sudah dia persiapkan. Dan terakhir, dia terlihat melakukan beberapa persiapan. Dan kini, dia hanya tinggal menunggu kedatangan Mitch, suaminya setelah menunggu beberapa jam. Akhirnya Mitch pun pulang. Saat masuk ke rumah, tiba-tiba lampu rumahnya mati. Dan di saat yang sama, Slim menyapa Mitch di kegelapan.
Karena Mitch merasa dirinya sedang terancam, dia pun mengambil pistolnya di laci meja. Namun Slim mengatakan, pistol itu sudah dia buang, dan saat akan menelepon polisi, teleponnya tidak bisa digunakan. Begitu juga dengan ponselnya, yang tidak bisa melakukan panggilan, karena sinyal di rumah itu sudah mati. Saat Mitch ingin mengambil pistol di balik lemari, Slim mengatakan dia sudah menyingkirkannya. Melihat Mitch yang mulai panik, Slim pun mengolok-oloknya sebagai pengecut, dan Slim juga mengatakan, kalau Mitch takut, silakan lari saja. Lalu Slim pun menyalakan lampu dan menampakkan dirinya. Kemudian Slim mengatakan, kalau Mitch tak perlu panik, karena dirinya datang seorang diri, dan tidak memegang senjata, dan tujuannya datang ke sini untuk memenuhi tantangan Mitchell, sebelumnya untuk bertarung. Yohanna Faitney, man-to-man. Mitch pun menganggap ini sebagai lelucon, seolah-olah menyepelekan kemampuan Slim yang sekarang. Mitch menertawakan Slim, dan tidak mau melayani tantangan istrinya itu. Namun Slim terus memancing amarah Mitch dengan memberikan pukulan ringan. Hingga akhirnya Mitch pun terpancing dan melakukan balasan. Slim menantang Mitch bertarung di bawah, dan saat Mitch terus mengocer, tiba-tiba satu pukulan telak diberikan oleh Slim, yang membuat hidungnya berdarah. Mitch pun kini tak bisa lagi menahan diri, dan langsung membalas menyerang. Namun, dia tak mampu berbuat banyak karena Slim sudah menguasai teknik bertarung dengan baik. Mitch terus menjadi bulan-bulanan Slim dengan serangannya. Singkatnya Mitch pun terkapar dan tumbang seketika. Seorang pria yang dulunya sangat kejam dan selalu merasa berkuasa di depan Slim, kini tergeletak sekarat tak berdaya. Saat Slim akan melenyapkan Mitchell, tiba-tiba dia tak sampai hati melihat Mitch yang sudah tak berdaya, lalu mengurungkan aksinya. Dia menelpon Ginny, mengatakan kalau dia tidak sampai hati melakukannya. Namun tanpa dia sadari, Mitch masih bisa bangkit, dan langsung memukulnya, yang membuat Slim tumbang seketika. Saat Mitch akan menghabisinya, Slim pun bangkit melawan. Dan kali ini, tidak ada kata ampun lagi. Dia melampiaskan semua penderitaannya selama ini, dengan menghajar Mitch habis-habisan. Hingga Mitch pun akhirnya tewas mengenaskan. Setelah itu, Slim membuang peralatan aksinya ke laut. Dan tak berapa lama polisi datang ke lokasi. Setelah mendapat laporan dari Ginny, Lucky ones. dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton alur cerita film yang saya suguhkan. Semoga teman-teman semua bisa terhibur. Saya doakan kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.